Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta kelas Google Workspace for Education. Baik, kita mulai pembelajaran tentang Google Workspace for Education. Kita mulai dengan kita bongkar total ya, obrak-abrik yang namanya Google Drive. Apa sih Google Drive yang akan kita bahas? Kita buka dari Google Chrome ya. Nah, kita pilih akunnya ini ada beberapa, cuma kita pilih yang ini karena ini merupakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nanti kita coba jelaskan perbedaan akun biasa dengan akun belajar ID. Kita coba lagi. Ini kita tutup. Kita buka yang akun email biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Kita buka drive-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah buka drive akun belajar ID milik saya. Nah, di sini di samping fotonya ini ada tulisan belajar ID. Kita coba buka akun yang lain ya. Kita sama juga buka drive-nya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sama ya. Ya, tampilannya hampir sama, cuma di sini tidak ada tulisan apa-apa, langsung titik 9 ajaib ini saja. Tapi kalau belajar ID, di sini ada tulisan belajar titik ID, belajar.id di samping foto ini, di sebelah kanan titik 9 ajaib. Baik Bapak Ibu, kita bandingkan lagi. Di sini di fitur ini ada plus baru ya. Kita buat folder, upload file, upload folder, kemudian buat dokumen baru ya, Google Doc, ya, Google Spreadsheet baru, Google Slide baru, kemudian Google formulir baru. Kemudian juga ada Google gambar ya, Google Drawing, Google My Map dan seterusnya. Ini nanti kita akan bahas ya. Baik, kita mulai dari tampilan ini Bapak Ibu ya. Di sini ada prioritas, ada drive saya, kemudian ada drive bersama. Kita lihat Bapak Ibu yang akun belajar biasa di sini juga sama, ada ya sama. Cuma di sini yang berbeda adalah di sini tidak ada drive bersama Bapak Ibu. Jadi drive bersama itu digunakan ketika kita mau bekerja berkolaborasi. Misalkan di sebuah sekolah, kepala sekolah ingin berkolaborasi dengan bawahannya atau anak buahnya di TU dengan karyawan TU di jurusan ya, kalau SMK di Kakomli itu ingin berkolaborasi, nanti bekerjanya di drive bersama seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah membuat beberapa folder ya di Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Sampang. Ini Bapak Ibu sudah saya buat kemarin, kemudian MGMP Teknik Mesin ini sudah saya buat. Jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman IG Kabupaten Sampang untuk membuat ya tulisan-tulisan, karya-karya, dan juga di MG Teknik Mesin juga bisa berkolaborasi, misalkan membuat RPP, silabus, ataupun pengganti dari RPP di kurikulum Merdeka modul ajar misalkan seperti itu. Kita bisa kerja bareng-bareng. Ini perbedaan yang ada pada akun belajar ID dan akun Gmail biasa Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi
Ya, dibagikan kepada saya juga ada sama ya. Nah, ini Bapak Ibu, kapasitas penyimpanan untuk akun belajar biasa, akun Gmail biasa Bapak Ibu. Di sini saya sudah pakai 2,25 GB dari 15 GB yang disediakan oleh akun belajar biasa Bapak Ibu. Jadi di sini kalau dari akun Gmail biasa ya. Jadi di sini udah jelas sekali ya, akun Gmail hanya bisa atau memiliki kapasitas paling banyak itu 15 GB. Jadi kalau melebihi itu Bapak Ibu diminta untuk beli oleh Google. Tapi ketika Bapak Ibu sebagai guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, ataupun siswa, ini penyimpanannya lebih atau setara dengan 100 tera Bapak Ibu. Bahkan di sini oleh Google tidak dituliskan. Jadi hanya yang sudah di-upload saja ini sudah tertulis 51,59 GB. Sangat besar Bapak Ibu. Jadi data saya ini udah hampir seluruhnya saya upload atau saya publish atau saya simpan di Google Cloud di akun Belajar ID. Sangat-sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi sangat disayangkan apabila Bapak Ibu tidak memanfaatkan akun Belajar ID khususnya di Google Workspace for Education Google Drive ini. Sayang sekali Bapak Ibu ya kalau tidak digunakan. Baik Bapak Ibu, itu beberapa perbedaan antara Google atau akun Google Gmail biasa dengan akun Belajar ID. Di sini tidak ada gambarnya, kemudian kapasitasnya ya berbeda. Kemudian di sini tidak punya drive bersama. Walaupun di Google di akun biasa ini juga bisa kolaborasi, tapi tidak sefleksibel dari akun Belajar ID. Baik Bapak Ibu sekalian, itu perbedaannya. Baik, kita menginjak pada bagaimana sih membuat file baru ataupun yang lain di Google Drive ini. Jadi Google Drive itu adalah induk dari Google Workspace for Education. Ya, dari Google Drive ini kita bisa membuat file-file ya yang akan kita butuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Baik, kita contohkan ya. Ini Google biasa ya. Akun Google biasa kita pakai yang akun Belajar ID saja karena memang semuanya lebih ya. Sudah kelasnya premium Bapak Ibu. Jadi fasilitas Belajar ID ini memang oleh pemerintah diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, seluas-luasnya untuk memudahkan pembelajaran. Ya, di mana saja, kapan saja oleh pemegang dari akun Belajar ID ini. Karena Bapak Ibu Google Workspace for Education ini bisa diakses dari mana saja. Yang penting ada jaringan internet. Seperti itu. Walaupun bisa offline, itu ada settingan yang perlu kita lakukan untuk melakukan pekerjaan secara offline. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan ya di sini ya. Di drive saya penyimpanannya itu nanti ada di akun Belajar ID saya. Jadi ketika klik drive saya berarti penyimpanannya di akun Belajar ID saya, di Google Drive saya. Seperti itu. Ini sudah banyak Bapak Ibu file-file yang sudah saya upload. Bahkan ini file di laptop saya sudah masuk semua ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu, foto, file-file, dokumen, bahkan software ya, software yang tidak membahayakan atau tidak terindikasi virus dapat disimpan di Google Drive ini. Baik Bapak Ibu, kalau ingin menyimpan file kita harus tentukan dulu tempatnya Bapak Ibu ya.
Misalkan kita buat file baru, folder baru saja ya. Misalkan di sini kita buat folder baru biar tidak bercampur dengan folder-folder yang lain. Kita buat klik ini ya, tanda seperti apa ya, kotak. Di dalamnya ada tanda plus, simbol dari folder kita klik, kemudian kita beri nama apa ya, latihan saja, latihan GWE. Baik Bapak Ibu, setelah nama foldernya ditulis, Bapak Ibu tinggal klik buat ya. Nanti kalau dalam bahasa Inggris disesuaikan saja. Kalau saya suka bahasa Indonesia karena memang lebih familiar ya. Di sini mungkin dalam bahasa Inggris tertulis create Bapak Ibu ya. Kita klik buat, maka otomatis folder latihan GWE sudah terbuat Bapak Ibu ya. Jadi nanti latihan kita akan kita simpan di latihan GWE ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, Bapak Ibu, ini kita berada di latihan GWE ya. Semua yang kita kerjakan akan tersimpan di sini. Kemudian berikutnya kita mau buat apa ya? Nah, kita mulai dari paling atas Bapak Ibu, upload file ya. Jadi file yang ada di komputer saya mau saya contohkan untuk diupload di folder GWE di Google Drive belajar ID saya. Ya, kita klik di sini ya. Yang baru ini plus baru kita klik, kita upload file. Kalau upload file itu hanya file-filenya saja Bapak Ibu yang terupload. Tapi kalau upload folder, maka subfoldernya itu isinya akan terupload. Ya, biar Bapak Ibu lebih mudah, saya contohkan yang upload file dulu ya. Baik, kita cari yang ada filenya di apa? Bisa upload file, Word, apa semuanya bisa Bapak Ibu ya. Misalkan di MGMP. Ya, kita cari di sini saja. Ya. Di data ya, kita cari di organisasi mungkin sudah ada file Bapak Ibu ya. Saya contohkan yang apa, organisasi, nanti di upload folder Bapak Ibu. Nah, dicoba di pengembangan diri nggak ada. Komputer hiburan. Sementara ini ada video Bapak Ibu. Jadi saya mau upload video ini di folder latihan Google Workspace for Education. Kita klik ya Bapak Ibu, kita open. Nah, di bagian kanan bawah ini adalah kontrol atau monitor ya. File itu proses uploadnya ada di sini. Jadi di sini ada semacam lingkaran ya. Kalau sudah birunya ini udah penuh, Bapak Ibu menandakan bahwa file itu sudah selesai. Tapi kalau belum, nah ini masih seperempatnya, warna birunya menandakan masih proses seperti itu. Baik, ini adalah contoh dalam mengupload file di Google Drive Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya file di flash disk, di laptop ya, di dalam hard disk laptop, di dalam hard disk komputer bisa dipindah ke Google Drive di mana Bapak Ibu suka ya, atau Bapak Ibu buat foldernya seperti apa. Jadi memang kapasitasnya besar, belajar ID ya, sebanyak apapun insya Allah ya file-file Bapak Ibu akan terupload. Ini hampir selesai Bapak Ibu. Warna birunya sudah hampir 100%. Ini kebetulan adalah file video. Jadi memang cukup besar filenya sehingga membutuhkan cukup waktu lama ya. Walaupun sebenarnya tidak lama sih, asal jaringannya bagus dan stabil, itu akan lebih cepat lagi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu filenya sudah masuk di sini. Jadi file video ini sudah masuk di latihan GWE. Apakah hanya file video? Tidak ya, file semuanya apa saja ya, berupa file ya, gambar, dokumen ya.
video, ya, slide dan seterusnya itu bisa dimasukkan ke Google Drive. Dengan catatan, ya biasanya Google Drive atau Google itu tidak mau file yang terindikasi virus ya. Biasanya file-file yang berextension exe itu biasanya langsung dihapus oleh Google karena memang tingkat keamanan Google itu sangat tinggi sekali. Baik Bapak Ibu, itu contoh mengupload file, kemudian kita coba contohkan upload folder ya. Kita cari Bapak Ibu di ini ya. Walaupun kosong tetap bisa Bapak Ibu ya. Bisa diupload ya. Kita cari di sekolah. Nah ini contoh sekolah saya upload semuanya. Bapak Ibu tinggal klik ya folder yang mau kita upload, maka isinya itu akan terupload ke Google Drive kita. Upload Bapak Ibu. Nah sama ya. Ada monitor di sini bahwa folder 1.smkn2 Sampang ya isinya sekian puluh file ya, ini 170 file akan diupload ke latihan GWE di Google Drive yang saya buat tadi. Ini sudah 44, 46, sangat cepat sekali ya Bapak Ibu, tergantung sekali lagi tergantung dari sinyal internet di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ini sudah 61 Bapak Ibu, ya kita tunggu sampai filenya terupload semua. Berapa ini? 74 Bapak Ibu ya, hampir separuh ya. Di sini juga indikasi warna birunya juga menunjukkan separuh juga ya. Bapak Ibu juga bisa membatalkan kalau memang dirasa folder yang mau diupload itu salah Bapak Ibu, kita bisa batalkan seperti itu. Kemudian bisa di-minimize Bapak Ibu ya. Ini dengan klik tanda panah ke bawah ini maka proses upload ini akan tersembunyi seperti itu, di-minimize. Ya, seperti itu. Kemudian nama Nama filenya juga sangat jelas di sini, foldernya. Kemudian waktunya juga sini termonitor dengan baik sekali. Kurang dari 1 menit lagi upload dari folder SMKN2 Sampang ini akan selesai Bapak Ibu. Jadi waktunya juga terdeteksi seberapa lama. Kalau misalkan jaringan Bapak Ibu lemot ya, maka di sini waktunya juga akan lama ya. Pernah saya itu 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Makanya ini Bapak Ibu ya sudah terupload, cuman di sini ada notifikasi bahwa upload selesai, cuma ada file yang tidak terupload. Mungkin ya bisa jadi ya, ada indikasi terjangkit virus atau membawa virus sehingga Google tidak mau menerimanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tingkat keamanan Google sangat sangat baik sekali. Baik Bapak Ibu ya. File sudah terupload, kemudian folder juga sudah terupload. Ini kita contohkan kalau misalkan filenya ini biar tidak di luar mau pindah gitu ya, dipindahkan ke folder SMKN2 ini. Bisa Bapak Ibu ya. Klik kanan ya. Kemudian di sini pindahkan ini. Pindahkan. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, ini mau kemana? Ya, jadi di sini juga dikasih pilihan mau kemana pindahnya, kita klik di sini Bapak Ibu ya, kemudian pindahkan ke sini ya, pindahkan. Maka otomatis file video yang saya upload sendirian tadi itu sudah masuk di folder SMKN2 Sampang. Kita lihat Bapak Ibu ya. Ini Camtasia 1 Bapak Ibu ya, sudah masuk di sini. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan namanya mau diganti gimana? Ini gampang sekali Bapak Ibu. Ini misalkan undangan ini ya, atau maaf, ini undangan ini kita mau ganti namanya ya. Tinggal kita cari Bapak Ibu deretan ini ya. Nah, ini ada ganti nama. Jadi kalau ingin mengganti sebuah nama file tinggal
klik kanan, kemudian klik bagian ganti nama. Nah, ini Bapak Ibu, undangan tahun pelajaran kita tambah aja, atau dirubah semuanya juga boleh ya. Ya, surat undangan ya. Surat undangan Bapak Ibu. Nah, ini udah selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, maka otomatis di sini filenya sudah berganti menjadi surat undangan. Baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah upload file, upload folder, mindahkan file ya dari luar ke dalam folder ya, atau dari dalam folder keluar juga bisa, caranya sama Bapak Ibu. Kemudian kita juga sudah bisa membuat perubahan nama file ya, klik kanan ganti nama. Kemudian sekarang kita coba, kalau bagaimana Mas Fauzi kalau mau dihapus? Wah, gampang sekali, tinggal klik disorot ya file yang mau dihapus, kemudian cari di paling bawah ini ya, paling bawah ini ya, kita coba hapus ya. Ini masukkan pindah ke sampah, berarti dibuang Bapak Ibu ya, dibuang. Jadi file yang tadi itu sudah dihapus atau dibuang. Kalau mau dibatalkan, tinggal tadi ada tulisan diurungkan itu atau dibatalkan, maka file itu akan kembali lagi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan ya? Ya, pratinjau, nah, buka dengan apa? Google Spreadsheet ya. Kemudian bagikan file ini, mau dibagikan ya misalkan. Yang dibagikan ke siapa? Ya ke orang-orang yang membutuhkan atau yang membutuhkan file kita ya Bapak Ibu. Tinggal klik di sini, ini ada grup kementerian Bapak Ibu ya, SMK. Jadi orang-orang yang memiliki akun belajar ya di SMA, khusus di SMK atau guru SMK, ini langsung bisa. Cuma ini bisa disetting ulang, kita klik ya siapa saja yang memiliki link atau ya dibatasi. Kalau dibatasi ini siapa saja yang kita kirimi link ya, itu bisa Bapak Ibu membukanya. Tapi terbatas. Kemudian siapa saja yang memiliki link, nah ini siapapun yang punya link ini ya, pilihannya juga ada 3 ya. Bisa melihat, bisa mengomentari, atau bisa mengedit Bapak Ibu. Kalau memang hanya bisa melihat saja, klik ini. Kalau ingin bisa mengomentari, klik yang bagian bawah ya. Ini udah berubah. Kalau ingin bisa mengedit file ini, tinggal kita pilih pilihan editor. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kita buat yang melihat saja ya. Jadi siapapun yang melihat punya link ini, maka dia bisa melihat. Kita copy linknya, kemudian kita kirim atau kita bagikan kepada siapa, rekan kita ya, guru-guru semuanya, bahkan siswa bisa melihat dari file ini. Kita klik selesai. Nah, tandanya Bapak Ibu ketika ini dibagikan ke orang lain, maka di sini ada gambar orang 2 ini ya. Seperti itu. Kemudian apa berikutnya? Ya, dapatkan link ya, ketika sudah dibagikan, maka linknya ya bisa dibagikan ya. Ini salin link ya, misalkan kita mau buka di sini ya, di tab baru kita copy paste, maka siapapun yang ya memiliki link ini dan bisa melihat Bapak Ibu ya. Ya, bisa melihat ya. Editannya bisa, atau kelompoknya bisa melihat. Karena ini di saya, ini saya bisa tetap hapus, tapi kalau di orang lain ya tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa menghapus apapun di file ini ya, karena memang hanya bisa melihat saja. Seperti itu. Ya, misalkan coba di sini Bapak Ibu, di akun belajar biasa kita lihat ya, kita buktikan. Nah, kita bisa nggak ya menghapus? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Menghapusnya tidak bisa. Kenapa? Karena linknya itu hanya dibagikan, tapi dengan batasan melihat saja. Seperti itu.
Baik Bapak Ibu, apalagi ya kita salin link, kita klik selesai. Kita otak-atik file ini ya, tambahkan ke ruang kerja, tampilkan lokasi file ini di mana. Itu bisa Bapak, pintasan ke drive ya, pintasan ya. Kemudian tambahkan ke berbintang, jadi hal-hal yang penting ganti nama sudah. Lihat detailnya, kita lihat Bapak Ibu ya, ini dari file ini apa saja ya, informasi yang dapat kita eh, ketahui, ada jenisnya, ukurannya, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian buat salinannya Bapak Ibu, kalau memang mau diduplikat, tinggal klik salinan ya. Buat salinan dengan klik kanan ya, klik kanan, kemudian buat salinan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya, salinannya otomatis langsung ada ya Bapak Ibu ya. Ini bedanya buat salinan ya. Ini file yang asli, ini salinannya. Otomatis kita perlu merubah dengan nama ya, dirubah namanya biar berbeda antara file asli dan duplikatnya atau salinannya. Kemudian Bapak Ibu, nah file ini kan ada di Google Drive. Nah, kalau ingin ditaruh di hard disk atau di penyimpanan laptop kita atau komputer kita, tinggal klik kanan, kemudian di download Bapak Ibu ya, di download ya, di download filenya, maka dia minta mau taruh di mana ya. Biasanya defaultnya itu ada di download ya, atau mau ditaruh di penyimpanan data boleh saja Bapak Ibu ya, misalkan ditaruh sementara ya, kita save, maka dia akan terdownload. Untuk ngeceknya kita coba cari di data sementara. Nah, ini Bapak Ibu, ada file jadwal pelajaran yang kita telah download tadi. Baik Bapak Ibu, itu tentang Google Drive ya, fitur-fiturnya ya. Kemudian drive bersama sudah tadi, drive saya sudah, prioritas. Nah, ini ruang kerja ya Bapak Ibu. Ya, ruang kerja dari Google Drive ini. Kemudian yang sudah terhapus, apakah ini Bapak Ibu, yang sudah terhapus di sampah ini. Ya, di sampah ini tempat pembuangan ya, bisa kita hapus ya, atau bisa kosongkan sampah ini ya. Jadi kita bisa hapus semuanya. Ya, hapus selamanya. Jadi file-file yang dihapus tadi ditempatkan di sampah. Nah, sampahnya ini bisa dikosongkan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kembali ke ini fitur yang plus baru ini ya. Buat folder sudah, upload file sudah, upload upload file sudah, ya, upload folder sudah. Nah, Bapak Ibu, kita mencoba membuat sebuah file baru, tapi kita harus tentukan dulu tempatnya ya, biar tidak di mana-mana ya. Tadi latihan, mana latihan. Nah, ini latihan GWE ya. Kita buat di sini ya. Bapak Ibu tinggal pilih mau dokumen, mau spreadsheet, mau Google Slide, mau Google Formulir, yang akan kita bahas satu persatu di video berikutnya. Tapi sebagai contoh Bapak Ibu, kita membuat Google Doc misalkan yang ditaruh di sini ya, buat dan bagikan ya. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan Google Doc-nya seperti ini. Kita buat judulnya biar kita tahu apakah filenya tersimpan atau tidak. Misalkan latihan, maaf ya, latihan GD, latihan Google Doc Bapak Ibu. Jadi di Google Workspace for Education ini, salah satu ciri khasnya adalah bahwa kita tidak perlu menyimpan Bapak Ibu. Di sini tidak ada disediakan namanya fitur save ya. Fitur penyimpanan tidak ada. Kenapa? Karena penyimpanannya sudah otomatis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini tentang Google Doc ya, sudah terbuka file baru ya. Kalau mau buat baru ya tinggal klik ini, dokumen, dan seterusnya Bapak Ibu. Juga bisa juga dari template-nya ya. Template-nya sudah disediakan oleh Google
Workspace for Education ini sangat banyak Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat, ini Bapak Ibu, latihan GD Google Doc ya, simbolnya warna biru garis-garis ini. Kemudian kita buat file spreadsheet Bapak Ibu ya. Ya, kalau Google Doc itu adalah pengolah kata, kalau spreadsheet, Google Spreadsheet adalah pengolah angka. Jadi kalau Google Doc di Microsoft itu adalah Microsoft Office itu adalah Microsoft Word ya. Jadi kalau Google Doc di Microsoft itu adalah Microsoft Word, MS Word. Kalau Google Spreadsheet ya di Microsoft Office adalah Microsoft Excel. Pengolah angka Bapak Ibu ya. Jadi di sini judulnya kita langsung rubah, misalkan latihan ya Google Spreadsheet ya, SS saja, spreadsheet Bapak Ibu. Jadi sama Bapak Ibu, Google Spreadsheet atau Google Sheet ini penyimpanannya di drive otomatis ya, otomatis. Jadi tidak khawatir kehilangan data Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini juga sudah tampil file latihan Google Spreadsheet Bapak Ibu. Baik, berikutnya Google Slide ya. Ini Google Slide sama dengan PowerPoint di Microsoft Office Bapak Ibu. Kita klik buat ya. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ya mirip ya, 99% mirip, cuma memang ada kelebihan dan kekurangan dari ini ya. Kelebihan maksudnya kalau dibandingkan PowerPoint ya, kalau PowerPoint memang aplikasi desktop ya, kalau Google Slide ya, Google Doc, Google Spreadsheet dan yang lain itu berbasis web Bapak Ibu ya. Jadi ada fitur kelebihannya tapi juga ada kekurangannya. Kita kasih nama latihan GS Bapak Ibu ya, latihan Google Slide ya, SL lah biar beda. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, latihan GSL ya. Ini logonya warna ini? Warna coklat, ada warna putih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah Google Formulir Bapak Ibu ya. Ya, bisa kosong, bisa kuis ya, bisa dari template, nanti Bapak Ibu tinggal pilih dan akan kita bahas di video berikutnya. Kita pakai yang kosong Bapak Ibu, buat dan bagikan ya. Ini judulnya misalkan Google Formulir, FML ya, FML Bapak Ibu. Jadi ini bisa dijadikan kuis Bapak Ibu ya, jawabannya nanti respon dari orang yang akan kita berikan link Google Formulir ini Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, nah ini sudah ada Bapak Ibu Google Formulir ya, Google Form ya. Ini saya singkat FML. Ini ada warna ungu, ada isinya seperti itu, ada garis-garis isi Bapak Ibu. Kemudian ini sudah 4 Bapak Ibu ya, 4 yang paling umum atau paling familiar kita gunakan. Kalau di lainnya ini ada Google Gambar Bapak Ibu, Map ya, kemudian ada Google Jamboard ya, papan virtual. Nanti bisa diaplikasikan di Google Meet Bapak Ibu ya. SketchUp ya for school dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa perdalam ya. Nanti mungkin tambahannya di Google Site kita akan bahas ya. Kemudian ada Google Classroom juga kita bahas di pelatihan Google Workspace for Education ini. Sehingga Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita untuk membuat pembelajaran kita lebih efektif dan efisien. Baik Bapak Ibu, mungkin
itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Google Drive ini. Intinya Bapak Ibu, manfaatkan sebaik-baiknya Google Drive ini sebagai ruang penyimpanan virtual yang sangat baik sekali, yang sangat besar sekali kapasitasnya, ya Bapak Ibu, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, ya hampir 100 tera. Bapak Ibu, ini juga terkolaborasi dengan Google Calendar ya. Ya, kemudian ada add-on Bapak Ibu bisa tambahkan untuk mendukung kesempurnaan dari Google Drive ini. Itu saja, kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.